Pembentukan Panitia Angket Haji DPR RI didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, terutama terkait kuota pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi. Laporan ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya ke depan. Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan penyelenggaraan undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator, Kementerian Agama Republik Indonesia, penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan baik di dalam negeri dan luar negeri. Serangkaian kegiatan rapat-rapat termasuk pemanggilan saksi-saksi dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai tanggal 24 September tahun 2024. Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket Haji DPR RI menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, kelembagaan. Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan ibadah haji masih berperan double sebagai regulator dan operator. Sementara dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government, akan tetapi berubah menjadi government to business. Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah dengan menggunakan kerangka bisnis. Kedua, kebijakan. 1. Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah, garing tahun 2024 Miladiyah, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. 2. Kementerian Agama Sekyu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari tahun 2024 sebelum diterbitkannya KMA nomor 130 tahun 2024 pada tanggal 15 Januari tahun 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota. Ketiga, distribusi kuota haji. 1. Pengisian kuota haji reguler untuk jamaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan, dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan di mana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahramnya. 2. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama RI masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota batu, yaitu porsi haji reguler, yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji berada atau bertempat tinggal. 3. Terdapat ketidaksinkronan antara keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 118 tahun 2024 tertanggal 29 Januari tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah dan surat edaran Direktur Bina Haji khusus
dengan nomor B11638-DJ-DT2 Romawi 4 Romawi titik 2 HJ.00-2-2024 tentang penyamian daftar nama jamaah haji khusus berhak lunas pengisian sisa kuota tahun 1445 Hijriah garing 2024 Miladiah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 65 ayat 2. 4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparatur pengawas internal pemerintah APIP tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Keempat, Siskohat dan Siskopatuh. 1. Sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem. Selain itu terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat, Subdit Pendaftaran Haji, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama di kabupaten kota, bank perimastoran, penyelenggara ibadah haji khusus, sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji. 2. Sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus, Siskopatuh, tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala dan terbuka. Selain itu terlalu banyaknya juga pemangku kepentingan yang dapat mengakses sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang yang belum saatnya berangkat haji dapat berangkat haji tanpa antrian. 3. Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data. Kelima, pendaftaran. Di dalam keputusan Menteri Agama nomor 226 tahun 2023 tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus, keputusan Menteri Agama nomor 1063 tahun 2023 tentang setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus tahun 1445 Hijriah, dan bab 3 poin B keputusan Dirjen PHU nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji ibadah haji khusus, prosedur pengusuhan sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktek pemberangkatan 3.503 jamaah haji khusus dengan status tanpa antri, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024. 2. Ketentuan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PHK dan kesiapan jamaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan atau tahun keberangkatan. Keenam, nilai manfaat. Dalam mempergunakan nilai manfaat ditemukan adanya ketidakadilan di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapat dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrian. Ketujuh, jemaah cadangan lunas tunda. Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun karena ada mekanisme penggabungan mahram, jumlah jamaah lansia
dan distabilitas. Hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jamaah haji yang sudah lunas tertunda keberangkatannya. Kedelapan, pelaporan dan pengawasan. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada menteri. Ketentuan ini tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jamaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah haji. Kesembilan, pelayanan. Pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina dan selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak, dan standar pelayanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.